Hai, terima kasih telah klik video ini dan aku seneng banget, sumpah. Really know how to make me cry when you give me those oceans. Jadi, perjalanan waktu. Ya, siapa sih yang nggak tahu tentang perjalanan waktu? Ini kan sudah banyak dibahas ya tentang youtuber-youtuber lain, ada artikel-artikel. Dan perjalanan waktu ya cukupnya ya kisah-kisahnya lumayan fiktif ya. Tapi ada yang nyata. Seperti kisah yang satu ini. Dia nih adalah sosok yang benar-benar nyata. Pernah dipenjara karena kasus pencurian, bahkan pernah diundang beberapa kali dalam stasiun radio sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Orang yang melakukan perjalanan waktu kali ini adalah Mike Markham, seorang pria yang membuat mesin waktu hanya untuk pergi ke masa depan dan untuk melihat lotre biar menang. Dia mengeluarkan seluruh tenaga pikiran yang dia miliki untuk membuat mesin waktu untuk pergi ke masa depan untuk melihat lotre, guys. Oh, ya nggak tujuan mulia ya, ya tujuan biasa aja sih. Ya tujuan kayak gimana itu? Nah, si Mike Markham ini biasa dikenal sama orang-orang sekitarnya dengan sebutan Madman, ya laki-laki gila, karena dia terobsesi untuk membuat hal yang tidak biasa, yaitu mesin waktu, men. Nah, kisahnya dimulai dari sini. Pada saat itu, awal tahun 1995, Markham ini mencoba membuat mesin waktu di teras rumahnya di Missouri, Amerika Serikat. Usianya waktu itu masih 21 tahun sih, dan dia ini adalah seorang mahasiswa jurusan kelistrikan. Ya kalau dibandingkan dengan teman-temannya nih ya, Markham ini bisa disebut dengan orang-orang yang cerdas lah, termasuk cerdas. Tak punya uang dan kemampuan mumpuni untuk mengotak-atik listrik, tiba-tiba imajinasinya melejit begitu loh. Tiba-tiba dia kepingin membuat suatu mesin waktu untuk menengok masa depan, hanya untuk sekedar mengintip nomor lotre pemenang. Tujuan yang sederhana sekali ya. Lalu disitulah dia mulai membuat tangga Yakub. Apa itu tangga Yakub? Tangga Yakub itu seperti semacam alat dengan dua batang logam yang bila dialiri listrik, maka akan tercipta cipatan-cipatan listrik di antara batang logam itu. Nah, saat membuat tangga Yakub itulah aku melihat munculnya lingkaran yang berkilauan aneh di atas peralatan tersebut. Lalu ia penasaran dong. Lalu si Markham ini dia melemparkan sekrup logam ke dalam lingkaran-lingkaran tadi, dilempar gitu. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Sekrup itu menghilang pas dilempar itu, dia hilang. Lalu ia menambahkan bahwa si sekrup itu tadi hilang dalam 1 detik, lalu muncul kembali dari beberapa meter saat dia berdiri. Jadi tiba-tiba muncul di sana gitu loh. Nah, dia lempar nih, terus hilang 1 detik, terus tiba-tiba muncul di sana. Nah, terus kan si Markham ini dia membuat tangga Yakub itu besar ya. Jadi masalahnya ada di listrik. Jadi tuh tegangan listrik pada saat itu besar, sehingga dia nggak mampu karena nggak ya uangnya kekurangan lah gitulah. Nah ya besar gitu loh. Terus awalnya si Markham ini dia membeli trafo untuk eksperimennya. Namun karena nggak ada biaya, akhirnya si Markham inilah dia nekat mencuri. Lalu si Markham ini dia pergi ke pembangkit listrik setempat. Terus dia tuh mau curi trafo nih. Awalnya mau 3 saja, tapi ternyata yang dibawa malah semua yang ada trafo di situ dia ambil semua. Nah, untuk menghindari kecurigaan orang-orang terhadap eksperimennya, si Markham ini dia melakukan eksperimennya pada malam hari. Lagi pula menurutnya katanya eksperimennya tuh cukup membuat beberapa barang itu rusak. Ya sepandai-pandai itu pengen melompat akan terjatuh juga. Ya kayak gitulah. Pepatah peribahasa ya. Nah, si Markham ini ketahuan kalau mencuri oleh sheriff setempat namanya Eugene Lover. Nah, Eugene Lover ini langsung lari lah, langsung menuju lah ke tempat si Markham ini. Jadinya eksperimen yang dilakukan sama Markham ini gagal total, ketahuan mencuri ya. Nah, di antara barang-barang yang mereka temukan itu ada pemantik rokok elektrik yang terbuat dari oven microwave, alat-alat listrik, dan 6 trafo curian senilai $13.000. Nah, dengan bukti-bukti itulah si Mike Markham ini dia diseret ke penjara. Nah, dari kisah inilah si Mike Markham ini dia ceritakan ke Art Bell di sebuah acara radio bernama Coast to Coast tak lama setelah dirinya keluar dari penjara. Terus Markham mengatakan kalau dia tuh punya eksperimen lain, cuma dia nggak punya dana dan ruang yang cukup. Dan di akhir acara, si Mike Markham memberikan nomor teleponnya dan dia menerima banyak panggilan telepon selama 3 hari. Ya, wawancara tersebut sangat membantu Mike-nya dalam eksperimennya.
Nah, lalu si Markum ini diketahui pindah ke sebuah apartemen di St. Joseph dan mulai mengerjakan mesin waktunya lagi. Namun seperti yang diduga, eksperimen ini mengganggu dan pemilik apartemen tuh mengusir gitu. Setelah bantuan mengalir dari para pendengar radio Coast to Coast, proyek mesin waktu Mike ini berjalan lebih besar dan lebih luas, lebih besar pokoknya dari sebelumnya. Jika mesin sebelumnya dirancang hanya untuk level kilowatt, pada mesin terbarunya ini mencapai 3 juta kilowatt. Wow, it's amazing bro. Selain itu, Mike ini mulai menggunakan medan magnet berputar seperti pada eksperimen Philadelphia. Alasannya karena magnet medan berputar ini tuh lebih efisien berputarnya gitu loh. Nah, pada tahun 1996, Art Bell kembali mengundangnya lagi pada acara radio Coast to Coast. Nah, dengan semangatnya tuh, si Markum ini mengatakan bahwa dia tuh sedang mengerjakan mesin waktu yang lebih canggih gitu. Lalu dia juga mengatakan bahwa mesin waktunya itu dalam 30 hari lagi akan selesai. Oh iya, pada salah satu kesempatan ada pendengar dari radio itu, dia bertanya kepada Mike Markum tentang insiden sofa. Mike Markum ini sendiri nggak yakin mau ceritakan apa tidak, tapi ya karena didesak nih ya, jadi dia ceritakan gitu loh. Dia berkata, teman-teman, di mana sofa saya? Dia pikir nih dia sedang dikerjai, tapi dia tuh sudah mencari sampai keluar rumah hanya untuk mencari sofa. Nah, dipikirnya paling disembunyikan di luar rumah lah gitu. Tapi nihil, dia nggak dapat sofa itu. Sofa sebesar itu sangat sulit disembunyikan. Satu-satunya jalan keluar rumah adalah pintu belakang, yang saat itu dihalangi oleh trafo yang sangat besar. Katanya Markum, mungkinkah sofa itu masuk ke dalam mesin waktu yang ada di trafo tuh? Lalu akhirnya wawancara itu diakhiri oleh Markum yang mengklaim bahwa dia telah berhasil menjalankan mesin waktu yang dimaksudnya hanya tinggal beberapa perbaikan. Pas ditanya apa yang dia bawa untuk menjalankan mesin waktu tersebut, Markum menjawab hanya ponselnya. Tapi nih sayangnya, kemunculan Markum di acara tersebut adalah yang terakhir kalinya. Markum tuh nggak pernah kelihatan lagi. Sampai pada Januari 1997 ia dinyatakan menghilang. Menghilang guys. Terus dia berhasil nggak sih? Atau aliran listrik jadi dia punya mesin waktu tuh membunuhnya gitu? Atau seperti kata Enigma, ia menyerah? Tak ada yang tahu. Seorang pendengar radio Coast to Coast dari Orange County menelepon Art Bell untuk menceritakan cerita aneh yang dia temukan. Ia ingat dengan sebuah foto dari surat kabar pada tahun 1920-an. Nah, menurut surat kabar tersebut, polisi menemukan sebuah pria mati di sebuah pantai di California. Tubuh pria itu hancur dalam sebuah tabung logam yang besar dan aneh. Malangnya, pria tersebut tidak dapat dikenali karena tubuhnya hancur begitu dengan sebuah perangkat misterius di dekat tubuhnya gitu. Polisi saat itu juga tidak dapat mengidentifikasi perangkat apa yang ada di dekat tubuhnya. Begitu juga dengan identitas si mayat ini. Penyebab kematiannya juga tidak dapat dipecahkan. Nah, coba kalian tebak nih, perangkat apa yang ditemukan itu? Ya, sebuah perangkat mirip ponsel. Sama kan seperti apa yang dikatakan Markum saat kemunculan di acara terakhir. Dia mengatakan bahwa dia melakukan eksperimen dengan membawa ponsel. Apakah Mike Markum ini berhasil melakukan perjalanan waktu? Apakah mayat pria tersebut adalah si Mike Markum? Entahlah, semua itu hanya Tuhan yang tahu. Selamat, otak kalian telah berpikir keras untuk membongkar apa sih? Gue terima kasih telah nonton video ini dan senang banget. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.